Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berpidato dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang digelar di area Gedung Sate, Kota Bandung pada Selasa 20 Mei 2025 dengan berapi-api menggelorakan program siswa masuk barak militer dan sejumlah rencananya ke depan. Gaya orasi Deddy itu mengingatkan pada Habib Rizik Syihab yang selalu penuh semangat dalam setiap ceramahnya. Apalagi saat Deddy berucap kemungkaran, satu kata yang melekat dengan gerakan Habib Rizik dalam berdakwah. Dalam kesempatan tersebut, Deddy mengklaim telah berhasil membidik 273 anak yang semula selalu bermasalah, tapi kini telah sehat, memiliki visi dan harapan. Bahkan, kata Deddy, mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengikuti pendidikan berkarakter di barak militer. Menurutnya, hari ini semua orang hanya diam ketika anak-anak terlibat tawuran, minum minuman keras, atau menghabiskan waktu dengan bermain game online sampai pukul 4 pagi hingga tidak masuk sekolah. Deddy menegaskan, anak-anak itu terpinggirkan di rumah dan di sekolah. Semua orang hanya memberikan pengamatan, analisis, kajian. Itulah metodologi yang dikembangkan bangsa ini. Tetapi tidak ada yang berani mengambil solusi, mengangkat mereka di sudut jalanan, dimasukkan ke barak, dididik secara militer, diarahkan menjadi anak-anak yang berguna. Kedisiplinan militer adalah harga mati bagi kemajuan bangsa, bukan musuh. Pandangan-pandangan buruk terhadap militer adalah pandangan-pandangan orang yang takut anak-anak Indonesia bangkit, yang takut anak-anak Indonesia mencapai kemajuan. Mereka takut bangsa ini menjadi bangsa kokoh dan tegap. Mereka ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa pemabuk yang setiap hari mabuk akan ilmu pengetahuan, yang setiap hari bertengkar di TV, yang setiap hari bertengkar di medsos, sementara hamparan kekayaan alam diambil sama mereka. Janganlah kita menjadi antek dari bangsa lain, memporak-porandakan diri sendiri dan bangsanya dengan alasan pengetahuan, dengan alasan hak asasi manusia. Deddy mengatakan anak di bawah umur yang membawa motor merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak, tetapi dibiarkan. Anak-anak menonton film tanpa didampingi orang tua, merokok, dan minum minuman keras adalah pelanggaran hak anak, tapi semua orang diam. Negeri ini akan hancur manakala semua orang berdiam. Maka orang yang memegang kekuasaan harus menggunakan tangannya untuk merubah seluruh kemungkaran ini menjadi sebuah kebajikan. Kalau kita berkomitmen pada bangsa ini, problem anak-anak kita adalah mengkonsumsi tayangan yang bukan haknya di media sosial. Maka saya meminta peraturan pemerintah yang mengatur tentang itu segera dilaksanakan. Anak-anak di bawah umur tidak boleh mengakses media sosial yang bukan haknya. Seberapa besar pun gagasan yang saya gagas, seberapa kuat pun kekuatan yang saya bangun, saya tidak akan bisa melawan jutaan akun yang merasuki otak kiri dan otak kanan anak-anak kita. Untuk itu, pada saat ini sudah saatnya kita tidak saling menyalahkan. Untuk itu saat ini tidak ada salahnya kita mengambil tindakan berdasarkan perilaku kita masing-masing. Untuk mengatasi beragam persoalan yang menimpa anak-anak, Deddy menyerap semangat militer, bukan militerisasi demi membentuk karakter mereka. Deddy bertanya, anak-anak dibangunkan pukul 4 subuh, salahnya di mana? Kalau anak-anak disuruh membereskan tempat tidur, di mana letak pelanggaran hak anaknya? Kalau anak-anak diajarkan berdoa sebelum makan, di mana letak salahnya? Menurut Deddy, semua hal itu tidak mereka dapatkan di rumah, tapi kini diberikan di barak TNI. Ketika di rumah, anak-anak tidur lewat jam 12 malam, tidak mendapatkan makanan bergizi, dan di rumah pun mereka tidak mendapatkan kasih sayang. Tidak ada anak nakal, tapi orang Sunda itu menyebutnya budak bangor. Budak bangor itu beda dengan nakal. Kenapa? Itu masa mereka menginjaki masa remaja menuju masa dewasa. Maka di Hari Kebangkitan Nasional ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat, sekolah yang hari ini berjalan, ada pendidikan karakter, ada bela negara, saya akan meresmikan menjadi Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa. Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa nanti akan dipusatkan di Dodik
Lembang. Dan kalau ada lembaga pendidikan lainnya, kami juga akan menjadi kerjasama. Mereka yang bersekolah di situ bukan anak-anak yang tawuran, bukan anak-anak yang minum, bukan anak-anak korban dari ML, tetapi juga nanti anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, anak-anak yang memiliki kemampuan pikiran yang tinggi,